Ini museum ini sisa hartaku. Ini peninggalan dulu waktu terjadi meledusnya Gunung Merapi. Ini kita naik ke atas. Karena kan bisik. Kalau handbody enggak. Oh iya. Oh handbody atau handbody. Itu nung jempat kain kainnya itu bukan visi. Ini adalah salah satu Ini untuk pembahasan. Pertama kita disuguhkan kerangka sapi karena mayoritas warga lereng Merapi itu peternak sapi perah. Kita dekat dengan SGM Jogja juga SGM Prambanan. Tahu SGM Pak? Ya, susu. Ya, susu Gunung Merapi SGM itu. Ya. Silakan masuk Bapak Ibu semuanya. Ya, begitu kita masuk di sebelah kiri. Di sebelah kirinya adalah Jogja atau Malioboro. Putih hujan abu vulkanik, ya, itu foto Jogja atau Malioboro. Sedangkan yang di atasnya itu adalah suasana kampung ini yang terbakar. Karena untuk kawasan ini hanya terdapat awan panas saja. Jadi untuk kawasan ini atau kampung ini hanya terdapat awan panasnya. Ya. Di ujung sana ada jam erupsi, waktu yang menunjukkan awan panas sampai kampung ini, yaitu di jam 12.05 tengah malam, tepatnya 5 November 2010, karena sudah lewat jam 12. Ya. Ya, ini yang dinamakan awan panas seperti ini. Oh, gembel. Ya, pedas gembel. Sedangkan yang merah itu adalah lelehan lava pijar. Apabila membeku akan membentuk material seperti pasir dan batu. Pada waktu itu untuk kecepatan awan panas terdeteksi kurang lebih 250 km per jam. Ya. Sedangkan sampai kampung ini masih bersuhu 400 derajat. Dibuktikan dengan adanya kaca atau gelas yang meleleh. Dilarang memegang. Boleh bergeser lagi. Kalau foto di depan ini adalah foto perkampungan Yang paling paling ganteng. atas yang berjarak 4,7 km dari puncak Merapi. Ini HP-nya kain ya? Namanya Kampung HP-nya Mbak Marida. Di sana juga ada bangunan yang dinamakan bunker, yaitu ruangan bawah tanah. Dulu dipergunakan untuk berlindung darurat dari awan panas Merapi. Karena di belakang bunker itu selain tempat wisata alam juga dipergunakan untuk camping. Jadi setiap hari itu ada 2 orang relawan yang memantau aktivitas Merapi. Apabila terjadi peningkatan aktivitas, langsung diinformasikan kepada pengunjung juga warga yang ada di perkampungan di bawahnya. Namun tahun 2006 bunker itu menelan 2 korban jiwa karena tahun 2006 Merapi erupsi yang sampai bunker itu bukan hanya awan panas melainkan lava pijarnya sampai bunker itu. Jadi 2 orang relawan meninggal di dalamnya karena suhunya mencapai 700 derajat. Ya. Namun setelah erupsi tahun 2010, baik bunker Kali Adem maupun kampung Kali Adem semuanya rata dengan tanah tertimbun material panas Merapi. Ya, seperti ini semuanya tertimbun. Sampai di dalam bunker kemasukan lava pijar dan membeku membentuk material sampai di dalam bunkernya. Oke, silakan. Ruangan selanjutnya Bapak semuanya. Coba penduduk yang paling ini yang paling jadi Silakan masuk ke ruangan ini. Kalau di kamar ini Bapak Ibu semua bisa melihat foto-foto sapi yang terkena langsung oleh awan panas. Ya. Jadi yang terkena langsung awan panas itu kulitnya mengelupas
Kalau yang mati menggelembung itu karena menghirup gas beracun. Ya. Jadi awan panas sendiri selain panas juga mengandung gas beracun. Yang mati menggelembung menghirup gas beracun. Yang terkena awan panas itu masih hidup tapi kulitnya mengelupas. Ya. Tapi akhirnya disembelih juga Pak. Ya. Hampir semua karena iya. Waktu setelah erupsi ya suasana kampung lainnya Pak. Ya. Karena ada 3.000 ekor sapi yang mati waktu itu. Ya seperti itu Pak. Seluas mata memandang seperti itu. Ini berarti ya, itu ya. Iya. Awan panasnya. Ini akhirnya mati juga ini. Ini belum mati Pak, tapi karena hujan abu disusul dengan hujan air, selain sesak juga pandangan dan semuanya itu kayak mandi lumpur Pak. Oh. Ya. Ya kuburan massal. Kuburan massal yang di Sayegan Sleman Yogyakarta itu kuburan 400 korban jiwa. Mereka yang berada di 10 sampai 20 km. Yaitu ditemukan 400 korban jiwa waktu itu. Baik dikenali maupun tidak dikenali. Ya. Ya. Masih hidup tapi akhirnya disembelih. Karena mau dioperasi plastik biayanya lebih mahal dari harga sapinya. Jadi akhirnya disembelih. Ya. Bukti lain 400 derajat juga disimpan di situ, di almari, botol gelas dan sebagainya yang meleleh. Ya. Sedangkan foto di depan ini adalah foto rumah ini setelah terkena yang rumah ini ya, Merapi tak pernah ingkar janji. Ya apa ayam ya? Oh pintar ya belum ngerangkai ya dia. Belum. Gelatin ya. sedangkan pemilik rumah ini adalah Bapak Triatno. Bagaimana Kiai Sugeng? Ya, ini foto diambil di jalan. Kiai Sugeng bagaimana ini untuk mengomentari Dulu seluas mata memandang mengomentari Al-Quran masih utuh? terbakar seperti itu. Ya, pemilik rumahnya masih selamat. Untuk kampung-kampung yang terdampak seperti ini semuanya direlokasi kira-kira 12 km. Azaghallahu qulubuhum. Selamat karena sebelum status Merapi naik lebih jauh untuk 5 kilo sudah dikosongkan. Nanti Merapi naik statusnya lagi 10 kilo sudah dikosongkan. Ya, kalaupun ada korban jiwa dulu ada 20 korban itu karena mereka meronda. Karena untuk hewan ternak juga harta benda masih ditinggal di rumah, jadi mereka meronda. Kejadiannya jam 12 lewat 5 menit tengah malam, sedangkan kecepatan awan panas mencapai 200 km per jamnya. Jadi mereka tidak bisa lolos dari awan panas. Yang ini apa? Ini yang punya. Tapi sebelum dari ini kan udah renovasi dulu. Ya. Kalau tanah ataupun bekas rumah itu tetap milik warga, cuma tidak boleh ditempati lagi. Ya, kalau hanya untuk jualan atau wisata seperti ini diperbolehkan, yang penting tidak ditinggali lagi. Ya, seperti itu. Ya, silakan bergeser ke ruangan selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, karena untuk museum ini sisa hartaku ini ada 3 ruang utama. Maka silakan bergeser ke ruangan selanjutnya. Untuk rumah kedua ini sebenarnya juga sudah roboh dan habis terbakar. Karena punya ide didirikan museum, maka rumah ini dibangun lagi sesuai bentuk aslinya Bapak Ibu semuanya. Sedangkan kayu-kayu yang berwarna hitam ini adalah sisa-sisa bangunan lama. Selain itu juga tersisa wayang juga gamelan. Karena rumah ini tergolong sudah paling luas di antara rumah warga yang lain.
Dulu digunakan warga untuk berlatih seni atau latihan karawitan, makanya masih tersisa sedikit gamelan juga wayangnya. Sedangkan rumah ini dulu dihuni oleh orang tua dari Bapak Srianto, yaitu Bapak Imin dan Ibu Wati. Fotonya yang ada di situ. Ini enggak apa guys. Kalau rumah ini yang bangunan lebih dulu itu pakai batu, temboknya ya, dibangun lagi Pak. Jadi yang hitam-hitam itu sisa bangunan lama, kayu-kayu bekas bangunan lama. Padahal orang orang dulu deh. Ya, kita bergeser ke ruangan terakhir dari museum ini di Jakarta. Museum, bekas museum ya. Karawitan, ding. Ini rumah sebelum terkena erupsi seperti ini. Ini aturnya. Iya. Begitu kita masuk yang ada kerangka sapi dulu bentuknya seperti ini. Ini yang di sebelah kiri, kita berada di sini. Yang paling ujung adalah kandang sapi yang ada di luar. Ya. Miniatur rumahnya. Sedangkan di depan itu adalah fenomena foto-foto fenomena awan panas. Setiap kali ada letusan atau luncuran awan panas, kebetulan tertangkap kamera pemantau itu ada fenomenanya. Ada yang berbentuk wajah, ada yang berlafaz Allah, ada juga yang seperti tokoh pewayangan. Ya, itu fenomena awan panas. Oh iya Semar wong e wong e. Dajal ya. Ya. Oh yang dajal Sedangkan lelehan lava pijar yang kelihatan merah-merah itu banyak orang mengimajinasikan seperti siluet bidadari terbang. Iya. Dia orang Iya, adem alami. Orang perlu korupsi. Selain foto fenomena awan panas juga terdapat foto-foto bencana sekunder setelah erupsi Merapi. Bencana kedua adalah banjir lahar dingin. Ini bibir bawah. Ya. Ini hidung, itu mata. Pada waktu itu untuk jalur lavanya itu meluap, hidungnya meluap. Jadi banjirnya sampai masuk ke perkampungan warga. Tidak heran kalau pada waktu rumah ditinggalkan masih utuh, tapi begitu kita pulang dari pengungsian, itu rumahnya sudah roboh karena diterjang banjir lahar dingin. Dinamakan banjir lahar dingin itu hanya namanya saja. Sebenarnya masih panas karena kandungan belerang di material Merapi itu sangat banyak. Bila terkena air akan mengepul terasa panasnya. Ya, kebelah Pak. Karena menurut catatan pada waktu erupsi 2010 itu ada 151 juta meter kubik material yang dihilangkan. Ya, makanya sampai radius kurang lebih 20 km. Rumah Bapak Imin. Makam Janin. Kebun. ke 100 yang akan 100 tahun yang akan datang ya. Terakhir ini adalah foto-foto sang juru kunci Merapi beserta kampung Kinasejo. Foto-foto Pak Marijan. Sama kegiatannya seperti warga biasa. Ada foto masjid juga rumah sebelum terkena erupsi. Karena untuk kampung ini pertama kali terkena awan panas, yaitu di 26 Oktober 2010. Itu meninggalnya Mbak Marijan. Jadi pertama kali kena awan panas, masjidnya seperti ini. Juga mobil evakuasi yang menewaskan 2 orang relawan, 1 wartawan dari Viva News, yang 1 relawan dari PMI, masih berbentuk berwarna biru telur asin. Namun di 5 November mobil itu terbakar, bahkan sempat terlempar ke bawah 2 kilo, jadi keadaannya seperti itu. Sedangkan kampung
Kampung Kinarrejo dulu rata dengan tanah, tidak tersisa sama sekali untuk bangunannya. Ya, Dengan dulu pas ini yang mungkin Pak, yang ikut seperti warga yang lain Pak. Ya, asli sini. asli Pak. foto kan Ikut musik, ikut bencana kehujanan seperti itu. Oh sudah kan Terpisah dengan orang tua 3 hari Pak. gas ya. Karena pada waktu belum itu lama yang baru penting bilang ada mobil berjalan ke selatan itu ikut. Apa bisa gas pak? Yo wis. Ya wis jangan. Yo mana ini Mama Rica Ya, ini rumah Mbak Marican, ini masjidnya Di kilometer berapa? 4,7 dari puncak Merapi. Ya, masih ke atas kurang lebih 2,5 kilo lagi Pak. Kinarrejo, Kecamatan Cangkringan, ya, Kabupaten Sleman. Sekarang digantikan oleh anaknya Bapak Asirono. Ini fotonya generasi ketiga. Pertama itu Mbak Hargo, orang tua Mbak Marican sekarang Pak Asih. Ya, juru kuncinya. juru Ya di kuncinya. kilometer sana 4,5. Semuanya sudah pindah Pak. Sekarang Ya, semuanya sudah direlokasi di radius 12 km. Itu ada kurang lebih 10 kampung yang direlokasi ke sana semuanya. Ya, ya, ini rumah relokasi dulu. Sepulang mengungsi, ini bantuan dari JRM berupa pondok bambu seperti ini. Kurang lebih 1 tahun. Setelah itu dikasih permanen, walaupun ukurannya cuma 4x6. Ya, bersertifikat gratis. Sayangnya untuk sertifikat hunian tetap itu tidak laku untuk agunan BRI Pak. Kayaknya BNI bisa. Enggak. Kalau ada stempel hunian tetap semua tidak mau Pak. Memang tidak laku dijual, itu hanya untuk ditempati saja. Ya, seperti itu. Baik, rombongan dari RKKS, semua ruangan museum